Halo, saya Mike Susanto. Saya selaku tim teknis dalam program pembangunan Arsip Jogja, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam gedung ini tersaji sejumlah 18 ruang yang membicarakan, mendeskripsikan tentang peristiwa pembangunan dan asal-usul Yogyakarta hingga 25 tahun ke depan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan keistimewaannya dapat dilihat secara menarik dan menggunakan berbagai teknologi terbaru dalam program diorama arsip yang indah. Nah, catatan yang penting adalah bahwa setelah diorama ini dibangun, Anda bisa melihat bagaimana arsip itu hidup dan kemudian menjadi bagian dari kita sehari-hari. Semoga dalam diorama ini teman-teman, keluarga, dan para mahasiswa bisa menikmati secara utuh, dan Anda harus menyiapkan tenaga selama 1 jam untuk menonton 18 ruang itu. Sekali lagi, saya ucapkan selamat menikmati. Dari tanah yang telah menjadi hutan mentau inilah peradaban Mataram tumbuh kembali. Manunggaling cipta rasa karsa satemah ambak karya. Kawilitan ambabun praja angger budi miwah ulah kanuragan pusdatan kuciwa wekasan bisa gawe mulyane para kawula. Subur makmur gemah ripah loh jinawi karto totolan raharjo. Hingga akhir hidupnya, Ki Ageng Pemanahan berhasil mewariskan fondasi dasar tata kehidupan bagi Mataram yang baru. Mataram yang berkembang pesat kini menjadi ancaman bagi Kerajaan Pajang. Danang Sutowijoyo yang menggantikan Ki Ageng Pemanahan hidup berhakim dalam Toko Broto. Hingga takdir pun berpihak kepadanya. Letusan gunung Merapi yang dahsyat menghalau ancaman prajurit Pajang. Akhirnya Danang Sutowijoyo mendapatkan wahyu Lintang Johar. Jadi unsur legenda juga kita pakai karena itu pemahaman awam, pemahaman orang Jawa sendiri mengenai. Tahun 1587, Danang Sutowijoyo menjadi raja pertama Mataram dengan gelar Panembahan Senopati Engan Noto. Kita nggak maksimal pas masalahnya karena keuangan ya, jadi terlalu pendek. Jadi saat keluarga yang tinggi artistiknya lebih gampang. Jadi kita Di bawah pemerintahan Panembahan Senopati, Mataram berhasil menjadi pusat perdagangan baru. Wilayah kekuasaan Mataram membentang hingga seperempat Pulau Jawa. Tahun 1601, Panembahan Senopati wafat. Ia digantikan Mas Joran yang bergelar Sultan Hanyokroowati. Sayang, ia tidak berumur panjang. Tahun 1613, Mas Ransang dinobatkan menjadi raja. Kemudian ia dikenal sebagai Sultan Agung Hanyokrokusumo. Di masa pemerintahan Sultan Agung, pantai utara Jawa telah menjadi bagian dari jalur perdagangan dunia. Sultan Agung menyusun kekuatan untuk menguasai pantai utara
Setelah menaklukkan Surabaya, pasukan Mataram bergerak ke barat menuju Batavia. Lalu dilanjut. Jadi kalau orang Belanda mengirim surat ke daratnya, itu selalu ada dua versi yang begitu ya. Istilahnya senggol memet. Senggol memet itu tidak diucapkan dengan kata-kata, tapi berupa gambar. Makanya disebut memet. Ben mumet. Ben Mumet. Jadi penjenengan misalnya punya tanggal lahir berapa, itu bisa diwujudkan dalam bentuk gambar. Nada itu 9. Ya, itu cara Jawa dulu ya, Pak. Ada 9. Masih 9. Pulaunya di yang Transfer media ini yang juga menarik karena ini bukan sekedar di print tapi kemudian diolah ditambah warna-warna emas secara langsung. Jadi ini sebenarnya kayak diputrani dalam tanda petik. Aslinya ada di sana, ini kosong, nggak ada apa-apanya, cuma satu halaman ini aja yang dikerjakan oleh seniman. Nah, jadi kita merasa ini kayak asli. pengen buka. Tidak boleh dipegang. Dan sayangnya sejarah seni rumah Indonesia begitu. Proyek meneh iki. Proyek meneh iki. Piye meneh iki? Salah itu. Oh, Miko. Oh, perjanjian di hati le motor piye? Aduh, itu anu ya. Asli Nah, ya. ini menarik ya. Ini peta mengenai Palia Negari ketika perjanjian BAT itu ya. Dan kalau ini kemudian terbelahlah menjadi Jawa menjadi Dua. nah, yang menariknya adalah wilayahnya. Oke, Ini kota gede punya waktu cuma 10 menit. Kota gede Solo, kota gede Jogja, Mogiri Solo, Jogja. Nah, ini kalau ilmu gue nggak nyambung. Nah, ini replika dari lukisan pertama kali ketika keraton Ini kalau coba 1757. Lukis asli oleh seniman Jogja. Iya, artinya ini proses pelukisannya juga melalui proses riset sejarah dan Nah, di sini ada replika perjanjian Biar itu sebetulnya dulu nama Sultan itu belum digunakan sampai tahun 17. Jadi kalau jeron benteng itu nanti rumah-rumahnya mau dibiarkan jadinya iya kan, ada temboknya benteng keliling. Sekarang kan sini penuh rumah-rumah. Dulu sebelum ada rumah-rumah di dalam Memang direlokasi ya. ya nggak tahu saya. Nah. Iya Pak Arif. Pak Arif. Iya. Sudah mulai. Dia temboknya dijebol oleh pasukan
sekali pengikutnya. Banyak sekali. Inilah saat kita betul-betul dirampok, dikuras. Semua isi keraton diambil semua dari masa-masa, dari wayang, pusaka. Jadi AB5 itu memulai pemerintah itu betul-betul seperti raja baru yang miskin tadi, betul-betul banyak. Kapal Van der Wijk. Oh dia masuk tenggelamnya kapal Van der Wijk. keraton baru. Ini akhirnya dibebaskan dari penjara Jepun dan dibebaskan tapi itu mengapa ketika ratus pendidikan Pakualaman yang diangkat adalah dari Pakualaman Jawa. Yang melatih siapa? Yang melatih ratus yang sangat betul pengalaman Pangeran Lombok dari Madiun itu menantu saudara yang membela saudara yang menjadi persoalan dari puncak persoalan jadi Jogja ini setelah perang Jawa selesai dibantu investasi asing untuk perkebunan sehingga ibaratnya berubah dari masyarakat pertanian menjadi masyarakat kuning. Ya karena kita tidak lagi mengakui mendirikan pabrik gula, pabrik kopi, tembakau, indigo, dan kita mulai memasuki apa yang disebut investasi asing. Jadi apa yang dijelaskan Pak Mardono itu disuarakan sendiri kan aman siswa diberikan 1922 Juli 1922. Taman siswa. Nah, salah satu kontribusi terpenting dari periode Gerakan Nasional itu adalah media atau pers. Mas Jaiji ini karena memang diawali dari tokoh yang lebih berjuang di aspek kebudayaan. Kemudian sekolah budaya yang memberikan salah satu ini ada foto yang sangat menarik. Dia tidak katakan Budi Utomo itu kan sebenarnya organisasi budaya yang dianggap dalam sejarah itu dianggap kooperatif, tapi sedikit-sedikit menanamkan perasaan-perasaan, membangkitkan diri belajar, membangkitkan dan partai euforia 50-an lebih ya. setelah kita betul-betul mengakibatkan kemampuan kedaulatan dan kekuatan
Saya kira mau jasa dulu sih, malah gawe ke sini. Lihat ini Mas, nomor Jasa dijual. atau orang atau jasa Barat nggak tapi sehat. apa jasa sertifikat. Boleh kenceng di sini asal kuat asik. Orang ngopi orang ngopi saya bayar sesuai oleh utang. Besok Ini jalan Kak. Oh ini. Jadi awas kepala. Itu asli ya? Saya tuh suka parang tes lewat ternyata kalau saya mau waduh ini rapi ya waduh rapi Tapi itu sudah siap orang menyiapkan untuk semuanya. Nama saya Sri Margono, saya salah satu anggota tim teknis diorama arsip di arsip daerah Yogyakarta. Kaitannya dengan ini apa yang masyarakat harus tahu paling enggak mungkin dari kesejarahan atau apa? Ya, diorama ini memang diciptakan atau dibuat, didesain untuk sebagai sarana promosi mempopulerkan arsip dan mencintai arsip. Jadi diharapkan para pengunjung baik dari pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, pegawai, semua lapisan lah untuk mengunjungi, untuk memahami sejarah Jogja melalui arsip-arsip yang dimiliki oleh arsip daerah Yogyakarta. Di situ diharapkan bisa menumbuhkan masyarakat terhadap arsip. Ya, diharapkan bisa menumbuhkan rasa cinta masyarakat terhadap arsip sehingga orang menghargai arsip, menggunakan arsip untuk kepentingan pendidikan, pengetahuan, dan juga untuk mencintai sejarah, khususnya sejarah Jogja sendiri. Gimana gitu kan? Ya, memahami Jogja itu harus dari sejarahnya. Nah,
mungkin dari tidak hanya lembaga-lembaga yang ada, dari keraton, dari betul Taman Siswa, Muhammadiyah. Ya, betul. Di dalam diorama arsip itu diceritakan sejarah Yogyakarta dari masa Panembahan Senopati sampai masa keistimewaan. Jadi kurang lebih dari 400 tahun dirangkum di dalam diorama ini. Nah, di sini diceritakan dari seluruh terutama peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi di Yogyakarta, terutama kontribusi Yogyakarta terhadap Indonesia secara keseluruhan, dan yang membuat Yogyakarta menjadi istimewa. Seperti itu. Banyak sekali peristiwa yang bisa diungkap dan bukti-bukti sejarah yang ditampilkan di dalam diorama ini. Iya, terima kasih. Dengan banyak tim dan dengan banyak seniman. Jadi ini melibatkan seniman-seniman di Jogja. Artinya apa? Ini untuk Jogja duwe gawe. Artinya juga semua seniman dilibatkan. Karena ikatan emosionalnya ya. Ya, ada ikatan emosional juga, ada nek sing gawe ngene iki sing pantes kae kayak gitu. Jadi ini melibatkan banyak tenaga tapi mau proses eksekusinya itu setahun, karena itu pasti melalui diskusi-diskusi dengan tim ahli sejarah, dengan tim arsiparis, dengan ahli-ahli, misalnya ahli IT juga, ahli hutan Pak Ranto, terus orang Jawa yang ahli tentang keraton, tentang seperti itu. Jadi sebenarnya saya terlibat seneng untuk pengetahuan anyar. Jadi ya itulah artinya, kalau kita bekerja dengan senang, kok hasilnya mesinnya seneng ya seperti itu. Dan saya melibatkan juga beberapa teman-teman perancang grafis, teman-teman video di Jogja yang melu ngerubut, ngeroyok, membuat museum diorama ini. Ya. Kesulitannya Mas, kendala seperti ini kan menerjemahkan sejarah dalam visual dan sebagainya, agar tetap menarik orang menjadi sejarah sekadar. Ya, persis. Nah, sebenarnya kan ini kalau saya melihat arsip ini seksi, jadi mungkin dibayangkan orang arsip ini lembaran kertas gitu. Tapi di sini kita udah mencoba untuk diinterpretasi ulang, digambar ulang, dan arsip dimunculkan layaknya seperti aslinya itu. Jadi kan itu lawase, terus kayak buku ya, kita bikin buku, kita mencoba mock up semirip mungkin lah, tapi kalau mirip banget kan tidak boleh, dikira palsu. Jadi semirip mungkin. Jadi ada rasa penonton tuh punya rasa pengen demek, pengen ini aslinya toh. Ya, padahal tidak boleh ditemok kayak gitu. Nah, jadi ini secara seni rupa memang ada visi seni rupanya jelas, karena kita harus ditampilkan wujud visualnya yang menarik, karena harus ada unsur entertainnya. Jadi belajar sambil. Jadi arsip tidak sekedar lembaran kertas, tapi bagaimana kita bisa dikaitkan menjadi sebuah narasi. Masyarakat paling enggak harus datang dan menyaksikan ini. Masyarakat harus melihat ini babon loh iki, Yojoy depo, dan yang kita bikin ini sejarah babon, mulai Senopati sampai keistimewaan gitu. 400 tahun lebih 400 lebih ya, 400 tahun ya. Nah, kalaupun ada kelemahan pasti, makanya ini nanti kan kita selalu update. Penambahan, ini misalnya ada kritikan masuk, kita terima, terus baru kita rubah, kita apa gitu.